Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda Saudara Soleha? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pada materi kita selanjutnya masih tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kalian saksikan di video sebelumnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena ada beberapa orang atau tokoh kafir Quraisy yang tidak setuju dengan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dakwah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalin. Ya, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam pada awal mula Islam hadir di Mekah pada waktu itu. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yakni berdakwah secara terang-terangan. Ya, pada tahun keempat kenabian, dan itu diabadikan dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Selanjutnya, masih di pembahasan pertemuan sebelumnya, yakni ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sebagaimana kita ketahui, dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mendapat tantangan dan juga tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah Islam. Dan itu datang dari orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni pertama adalah tantangan dari Abu Lahab, di mana Abu Lahab ini masih ada hubungan keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Lahab inilah yang paling keras tantangannya di antara tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab ya, ayat 1 sampai dengan 5, sebagaimana Ananda Soleh dan Soleha yang semua hafal ya. Kemudian yang kedua, tantangan ketabahan atas tantangan pembesar Mekah. Bahkan sampai dibujuk oleh Walid bin Mughirah, karena setelah dicoba dengan cara yang kasar, maka mereka mencoba membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar meninggalkan dakwahnya. Kemudian bujukan dari Utbah bin Rabi'ah ya, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim ya. Jadi setelah semua berbagai macam siksaan, yang paling berat adalah ketika diboikot ya, Bani Hashim, artinya tidak boleh bermuamalah, tidak boleh melakukan transaksi dengan Bani Hashim, dan ini menyebabkan mereka susah untuk mendapatkan makanan dan juga berjual beli, yang mana pada waktu itu pasar di Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Kemudian yang terakhir, yakni ketabahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas meninggalnya dua orang yang beliau sayangi dan cintai, yakni pamannya Abu Thalib ya, pada usia 80 tahun, dan juga istri beliau yang sangat beliau cintai, yakni Khadijah. Dan ini disebut dengan Amul Huzni ya, artinya tahun kesedihan, dan bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian ya. Jadi Amul Huzni ini artinya tahun kesedihan, di mana dua orang
yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Baik, Ananda soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk pembahasan pertemuan kita pada hari ini, yakni ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi, yakni sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama masuk Islam, itu mendapat tekanan keras dari kafir Quraisy pada waktu itu karena banyak ya sahabat yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam awal dakwah beliau. Ya. Jadi serangan, penghinaan dan penyiksaan juga dialami oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan siksaan, hinaan, ya, ancaman bagi mereka yang ikut berdakwah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi berikut adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat tantangan dari kafir Quraisy. Yang pertama adalah Khadijah binti Khalid radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini adalah istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini banyak sekali berkorban untuk dakwah Islamiyah. Harta dan juga jiwa raganya diberikan untuk dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat berikutnya ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq salah satu sahabat yang utama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dia termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam dan orang yang paling percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya digelari dengan As-Siddiq karena dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Fatimah Zahra. Ya, beliau ini adalah sekaligus putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini adalah putri dari Khadijah radhiyallahu anha yang lahir pada tahun kelima masa kenabian. Ya. Dan Fatimah ini selalu mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah di Ka'bah. Kemudian selanjutnya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat pemberani, yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan dia adalah sahabat pertama yang berani melantunkan ayat suci Al-Quran di Ka'bah, ya, di tengah-tengah masyarakat Quraisy pada waktu itu, kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian yang kelima adalah keluarga Sumayyah. Dan ini disebutkan adalah keluarga yang pertama kali syahid di dalam Islam. Ya. Yakni Yasir, suami daripada Sumayyah. Dan Sumayyah itu sendiri meninggal syahid setelah mendapat siksaan, tidak diberi makan, disiksa, dipaksa keluar dari agama Islam. Ya. Dan bersama anaknya Ammar bin Yasir, ya, yang terpaksa mengaku keluar daripada Islam karena terancam sebagaimana diabadikan dalam surah An-Nahl ayat 106, ya, yang kalian bisa baca di buku kalian di halaman 12, ya. Jadi materi ini bisa kalian baca di halaman 10 sampai dengan 12 bagian C, yakni ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian materi yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar walaupun via online, dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabah Covid secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.